Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di halaman 19. Qala Asy-Syaikh Abu Abdul A'la Khalid ibn Utsman Al-Misri hafizahullah ta'ala, du'a ibadatin wa thana'in 'ala Allah 'azza wa jalla wa du'a'u mas'alatin. Doa ibadah wa thana' 'ala Allah, dan pujian kepada Allah. Wa du'a'u mas'alah, dan doa masalah. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Bada'i al-Fawaid, dalam kitab Bada'i al-Fawaid, ba'da zikri ayatin tanussu ala anna du'a lillahi wahdahu. Setelah beliau menyebutkan ayat-ayat yang menegaskan bahwasannya doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kata beliau, wa hadza fil Qur'ani katsirun. Ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Yubayyinu annal ma'budah la budda ayyakuna malikan linaf'i wad-dhar. Yang menjelaskan bahwasannya al-ma'bud la bud, harus ya, syarat al-ma'bud, syarat zat yang disembah, harus dia malikan linaf'i wad-dharri, memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan menolak madarat. Itu syarat ma'bud. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat secara mutlak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yud'a lin-naf'i wad-dharri. Sehingga dia, zat yang seperti ini tadi, al-ma'bud yang seperti ini, yud'a, bisa dimintai untuk kemanfaatan atau untuk kemadaratan, doa al-masalah, dengan suatu doa, yaitu doa masalah. Wa yud'a raja'an wa khaufan, doa al-ibadah. Dan juga al-ma'bud yang seperti ini bisa didoai, dimintai dengan doa ibadah yang didasari raja dan khauf. Fa'ulima, maka bisa diketahui annan naw'aini mutalazimani, bahwasannya dua perkara tersebut, doa masalah dan doa ibadah, adalah sesuatu yang mutalazimain, adalah mutalaziman, perkara yang senantiasa selalu bergandengan. Fakullu du'ai ibadatin, setiap doa ibadah, mustalzimun li du'ail mas'alah, setiap doa ibadah mengharuskan, menuntut doa ibadah, atau setiap doa ibadah mengharuskan pasti doa masalah. Wa kullu du'ai mas'alatin, setiap doa masalah, mutadhamminun li du'ail ibadah, mengandung doa ibadah. Contoh misalkan, setiap doa ibadah, orang yang beribadah kepada Allah, salat, pasti mengandung konsekuensi dia meminta permasalahan kepada Allah. Meminta apa kalau orang salat? Minta pahala. Ya benar. Wa kullu du'ai mas'alatin, dan setiap doa masalah, minta sesuatu, thalabul hajat, maka sudah terkandung padanya doa ibadah. Dikarenakan permintaan dia kepada Allah juga disebut apa? Ibadah. Difahami?
Nyambung? Anto, nyambung? Nyambung ya? Wad dalilu ala anna du'a huwa a'zamu ibadatin. Dalil yang menunjukkan doa adalah ibadah yang paling agung. Ma akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Masmu Abu Dawud. Ismu Abi Dawud. Firhan. Sulaiman bin Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani. Wa Tirmidzi ya Nasihin. Muhammad bin Isa, Abu Isa ibn Sa'ra. Darawan tembeduh. Ya. Wa Ibnu Majah. Ibnu Majah. Mus'ab. Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini. Wa Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Min hadits Nu'man ibn Bashir. Dari hadits Nu'man ibn Bashir. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Faman ja'ala lillahi subhanahu niddan minal amwat. Barang siapa yang membuat tandingan bagi Allah dari kalangan makhluk-makhluk yang sudah mati, sawaan kanu anbiya'a aw salihina, baik orang-orang yang sudah mati tadi, tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi ataupun orang soleh. Ya, para nabi pasti sudah mati semua ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Au minal malaikah, atau tandingan tersebut dari kalangan malaikat. Au minal jin, atau tandingan tersebut dari kalangan jin. Awil asjar, atau pohon-pohon. Awil syams wal qamari wan nujum wal kawakib, atau matahari, bulan, bintang, wal kawakib, sama bintang, cuma bedanya an-nujum sama kawakib itu ada yang besar ada yang kecil. Kalau tidak salah kawakib itu yang besar, nujum yang kecil. Itu tadi bintang-bintang kecil itu. Kalau yang enggak besar nih, itu namanya kawakib. Ila akhirih. Yad'uhu mithla ma yad'ullah. Mereka berdoa menyerunya seperti dia menyeru Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghitsu bihi fi syada'id, serta beristighatsah dengannya ketika genting. Wa yatlubu minhu al-madada wasyifa wal hajat, serta minta ya, dari wali-wali tadi al-madad. Ya. Madad di sini kayak nampaknya kemudahan-kemudahan ya, kesembuhan wal hajat. Au yatawajjahu ilaihi. Antum perhatikan di sini beliau menyebutkan minta langsung ya, bahasanya yatlub minhu. Itu bentuk kesyirikan. Atau disebutkan yang kedua di sini au syirik yang berikutnya, yatawajjahu ilaihi mustashfi'an bihi, atau yatawajjuh, mengharap kepadanya. Kepada siapa? Nabi, orang soleh, malaikat, atau mungkin pohon dan yang lainnya tadi. Mustashfi'an, dengan meminta syafaat. Indallah, di sisi Allah, fi ijabati du'aihi, ya,
supaya dikabulkan doanya tadi. Faqad ja'ala hadzal mad'u, ya, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang dimintai oleh dia nih tadi, al-mad'u, yang disembah, yang dimintai sama dia tadi, awi syafi', atau pemberi syafaat ini tadi, niddan lillahi subhanahu wa ta'ala, sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza huwa syirkul akbar, ini merupakan syirik besar. Ini masih apa kalam Ibnu Qayyim apa ya? Kata beliau, intinya beliau menyebutkan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Ada dua bentuk kesyirikannya yang dilakukan oleh umat manusia. Yang pertama, ia telub, langsung minta minhu dari tandingan ini tadi. Al-madad ay al-aun, pertolongan, bantuan. Awil syifa, atau kesembuhan. Awil hajat, minta kebutuhan-kebutuhan. Itu syirik yang pertama. Jadi pohon, kuburan, dia minta langsung. Syirik bukan? Syirik. Atau yang kedua, yatawajjahu ilaihi mustashfi'an bihi, atau dia mengharap kepada tandingan ini tadi dalam bentuk apa? Mustashfi'an, minta syafaat, supaya dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan apa? Bentuk kesyirikan yang kedua. Jadi syirik pertama langsung minta, syirik yang kedua talabus syafa'ah. Wallahu azza wa jalla qad bayyana bijalain, dan Allah azza wa jalla sungguh telah menjelaskan bijalain, dengan jelas, gamblang, terang, anna haula al-amwat, bahwasanya mereka al-amwat, orang-orang yang sudah mati ini, al-mad'uwin, yang diminta ini tadi, ibadun amsaluna, adalah hamba-hamba yang sama seperti kita. La yamlikuna lana naf'an wala dharran, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak pula memiliki kemampuan untuk memberikan madarat kepada kita. Wala yastati'una nasra anfusihim, juga mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan terhadap diri mereka sendiri. Fadlan an nasri man yad'uhum, terlebih lagi untuk menolong orang yang meminta kepada mereka. Di antum cari. Kata beliau, wala yastati'una nasra anfusihim, mereka ini, tandingan-tandingan ini tadi, yang sudah mati, yang diibadahi, tidak mampu menolong diri mereka dewek. Fadlan an nasri man yad'uhum, terlebih lagi untuk menolong orang yang meminta kepada mereka. Dia dewek bagi, tidak pacak nulung dia dewek, apalagi nak nulung di pojok. Dia di dalam itu belum tentu senang, bisa jadi digebuki malaikat di bawah tanah, di alam kubur. Yang di pojok minta bantuan, dan sesuatu yang ghairu ma'qul. Walaisa lahum syafa'atun indallah fid dunya ba'da mautihim, dan mereka tidak memiliki syafaat di sisi Allah di alam dunia ini tadi setelah wafatnya mereka. Haitsu innahum la yasma'una du'a fadlan an ayatawassatu indallah, dari sisi mereka itu tidak mendengarkan doa, terlebih lagi untuk menjadi perantara di sisi Allah. Kita minta baik lagi tidak didengar sama dia. Fadlan ayatawassatu indallahi kayyujiba du'a haula'il muhtajin, terlebih lagi untuk menjadi perantara di sisi Allah supaya bisa mengabulkan doa orang yang meminta, yang butuh. Wa in sami'ud du'a fala yastati'unal ijabah, kalaupun mereka mendengar doa tadi, mereka itu tidak mampu mengabulkan. Wadalla ala hadzal ayat at-taliyah, wadalla ala hadza al-ayatut taliyah, dan yang menunjukkan akan hal ini al-ayatut taliyah adalah ayat-ayat berikut ini. Pertanyaannya, al-ayat itu sebagai fa'il,
kenapa dalla itu tidak dimuannaskan? Nasihin. Karena antara fa'il dan fi'il terpisah. Ya, ayat itu sebagai fa'il ya. Wa dalla ala hadza, dan yang menunjukkan yang seperti ini, alasan ini adalah ayat-ayat berikut ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah, kalian mintai selain Allah tersebut adalah hamba-hamba sama seperti kalian. Fad'uhum, maka mintalah kepada mereka. Falyastajibu lakum, dan hendaklah yang kalian minta tadi mampu memberikan atau mengabulkan untuk kalian. In kuntum shadiqin, kata Allah SWT, sudah silakan minta, kabulkan mereka kalau bisa mengabulkan, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Pertanyaan lagi, fad'uhum falyastajibu, itu amr ya. Apakah menunjukkan di situ fad'uhum bolehnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Nasin. Perintah bermakna larangan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tidak malu, lakukan. Itu bukan maknanya apa? Sudah bebas, bukan. Majulah kau, naiklah pucuk pagar itu, naiklah pucuk pagar itu, naiklah. Itu apa itu maknanya? Antum nganjurkan, bukan kan? Itu maknanya antum larang. Dipahami? Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan sesuatu yang kalian sembah selain Allah tadi tidak mampu menolong diri kalian, tidak pula mampu menolong diri mereka sendiri. Lahu da'watul haq, hanya milik Allah ibadah yang benar, yang murni, tulus. Dakwah itu doa maknanya, doa yang benar, doa yang ikhlas, tulus, hanya milik Allah. Walladzina yad'una min duni, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, mereka tidak bisa mengabulkan sedikit pun ya, yang dimintai tadi tidak mampu mengabulkan sedikit pun. La yastajibun itu kembali ke mana? Walladzi ya. Dan walladzina yad'una min dunihi ya. Walladzina yad'una, dan orang-orang yang yad'una ya. Maksudnya yad'unahum, yang mereka sembah min dunillah, dari selain Allah SWT, la yastajibuna lahum, tidak bisa mengabulkan lahum. Lahum kembali ke siapa? Alladzina, tidak mampu mengabulkan mereka, orang-orang yang meminta tadi, bisyai'in sedikit pun, illa, melainkan seperti gambaran kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi, seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya di air ya, liyablugha fahu, untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, wa ma huwa bibaligh, namun dia tidak mampu. Nah, lupa ya tafsirnya kemarin. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma, melainkan seperti orang yang membentangkan kedua tangannya di air. Maksudnya itu tadi disebutkan dalam tafsir Aunur Rahman ini, ai ma diyadaihi min tarfil bi'r, melainkan seperti orang yang membentangkan tangannya dari sisi sumur. Ada air dalam sumur. Alladzi la tanaluhu yadahu ba'da li bu'dihi, yang tidak mampu dicapai oleh tangan dia. Ada sumur, ada seseorang di pinggir sumur, dia bentangkan tangan airnya ke anu tuh, tapi tidak bisa dicapai. Wa bastul kaf nasrul asabi' mamdudah, dia seperti ini. Jadi gambarannya ini permisalan perkara tersebut mustahil dicapai, seperti orang yang membentangkan tangannya di tepi sumur. Nah, dan dia tidak bisa mengambil air tadi. Kalau nak baca pakai kerekan, ini gambaran ungkapan mustahil.
Liyablugha fahuwa ma huwa bibalighi, untuk disampaikan ke mulutnya namun dia tidak mampu menyampaikannya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doa orang-orang kafir tersebut melainkan dalam kesesatan. Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni, katakan ya Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min duni, serulah sesembahan yang kalian sembah, yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwilan. Sesembahan tersebut tidak mampu, fala yamlikun, tidak punya kemampuan kashfad durri, tidak punya kekuasaan untuk menghilangkan, mengangkat kemadharatan. Ankum, dari kalian, wala tahwilan, tidak pula bisa memindahkannya. Jangankan menghilangkan, memindahkan pun tidak mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukup dulu sampai sini, waktunya mepet.